Tuhan penuhilah hidupku. Hatiku akan harta besar, merindukan jamahan Roh Suci. Bagai bercanda
pujian, hormat, kemuliaan, keagungan kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru Tuhan menjadikan buat setiap kami. Dengan napas hidup ini kami datang Tuhan ke hadirat Tuhan. Bawa tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kami bawa korban syukur kami yang terbaik ke atas gunung-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan setiap kami, basuh kami dalam darah-Mu yang kudus, sehingga setiap kami boleh berlayak membawa korban syukur yang terbaik di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari yang baru Tuhan. Kau mempertemukan setiap kami di rumah-Mu Tuhan maupun di rumah masing-masing. Dia akan percaya hadir Tuhan yang sama akan membanjiri setiap kami, melawat setiap kami Tuhan. Dan akan percaya setelah ibadah kami pulang dengan tidak sia-sia, tapi kau membawa damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Melalui firman Tuhan yang sampai kepada hamba-Mu. Kau percaya hikmat pewahyuan dan manfaat dari Tuhan akan melipat ganda atas hamba-Mu Tuhan. Mengurapinya dari atas kepala sampai telapak kaki.
Biarlah kami percaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan akan sampai ke hamba-Mu, menguatkan, menopang, bahkan meneguh setiap kami jemaat Tuhan, sehingga setiap kami akan terus menjadi dewasa dalam Tuhan. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Biar kuasa-kuasa jahat coba mengganggu, mengacaukan, bahkan mengambil benih firman Tuhan itu dari hidup kami. Bersatu kami akan berseru di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan kau keluar. Darah Tuhan Yesus sudah hancurkan segala perjalanan kuasa gelap. Menutup buku setiap hati pikiran kami, bahkan ruangan ini dengan kuat kuasa dari Tuhan. Sehingga dalam kebebasan kami menerima damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kami percaya akan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami akan terima kekuatan baru dari Tuhan. Kami akan terima sukacita yang melimpah dari surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sebelum kita duduk, saya sapa dulu. Selamat jemaat Tuhan. Selamat juga buat di rumah. Sukacita yang melimpah pada pagi hari ini, amin. Amin. Selamat kembali. Kita akan berikan doa pujian.
luruskan semuanya. Amin. Berdoa. Karena Tuhan Yesus baik. Kita akan persiapkan hati kita, waktu kita yang terbaik untuk kita datang oleh kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Waktu kami berjalan dalam lembah kegelapan, waktu kami berjalan dalam lembah maut, waktu kami berjalan dalam lembah air mata, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami, karena Engkaulah Allah yang setia. Sekali-kali pun Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, karena Engkaulah pencipta kami yang mengerti jalan-jalan hidup. Kami terus dituntun oleh tangan-Mu yang berkuasa. Kami terus hidup dalam dekapan sayap dan kuat, sehingga saat badai menerpa, kami tidak akan goyah, karena kami berpegang kepada sumber kehidupan kami, yaitu Allah kami hidup. Terima kasih, terima kasih. Yesus memegangmu dengan
kasih. Sungguh kami bersyukur. Hati kami limpah dengan syukur. Inilah pujian penyembah kami terbaik kami bawa di hadirat Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kami, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, dan terlebih Tuhan sudah menebus setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan jalan kembali. Waktu dan tempat saya sudah pada Tuhan. Bersama-sama bersehati memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin pujian penyembahan dan doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu menjadi satu persembahan yang berkenan, berbau harum, dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Mari Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami. Ampuni segala kekurangan, kesalahan, dan dosa kami. Barui tubuh jiwa roh kami yang hadir pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah masing-masing dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Supaya kami semua dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicara Roh Kudus pada kami pada pagi hari ini. Nyatakan isi hati kehendak-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, kehendak rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar menjadi saluran berkat firman Allah. Biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tetapi benar-benar dari Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar dan menerimanya. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat bisa mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalannya pemberitaan firman Tuhan, mencuri benih-benih itu dari kehidupan kami. Kami satukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus sudah menghancurkan pekerjaan kuasa kegelapan. Tutup bungkus selimuti ruangan ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak menyanyikan satu pujian lagi. Sementara kita persiapkan dan kita menerima firman Tuhan. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, detak jantungku muliakan-Mu.
dan membaca yang pertama di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Sudah dapat kita baca sama-sama? Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 37. Satu ayat lagi. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saya memang mengambil tema pada pagi hari ini dari ayat 37 ya, yaitu kedatangan Anak Manusia. Saudara, di dalam bahasa Inggris kata-kata kedatangan Anak Manusia ini ya disebut dengan the coming of the Son of Man be. Ya. Ada kata be, ya. Kedatangan Anak Manusia. Ya. Memang to be ini artinya adalah ada, tetapi seringkali kata ini tidak diterjemahkan, ya, tapi hanya untuk menyungguhkan atau untuk membuat kuat pernyataan itu, ya. Jadi sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
apa yang dimaksud dengan kedatangan anak manusia? Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, itu dikatakan oleh malaikat, ya, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Ini ya. Dan berkata kepada mereka, malaikat yang mulia, ya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini yang dimaksud dengan kedatangan anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang pada waktu itu naik ke surga karena tugas penebusan sudah selesai, tetapi pada waktu murid-murid menatap Yesus berangkat ke surga tegak lurus, saudara-saudara, malaikat berkata, Yesus yang sama ini, ya, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi jelas, saudara-saudara, bahwa ada second coming, ada kedatangan kedua kali daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama untuk menebus, menyelamatkan kita dari dosa, tapi yang kedua kali ini untuk menjemput saudara dan saya, mempelai wanitanya, ya, masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Nah, kita kembali pada tema kita tadi, ya, yaitu saudara-saudara, kedatangan anak manusia. Kata kedatangan ini dari kata parousia, itu artinya pertama memang coming, yaitu kedatangan. Kedua presence, artinya kehadiran. Saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus meyakini, ya, harus memiliki pengharapan yang sangat besar. Dan saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus kedua kali sesungguhnya adalah puncak pengharapan orang-orang percaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara-saudara, ya, kedatangan Yesus Kristus kedua kali itu merupakan satu pesta yang sangat besar bagi orang-orang yang percaya. Merupakan satu pertemuan segitiga yang sangat meriah, di mana pertemuan ini adalah satu-satunya pertemuan yang tidak akan pernah diakhiri dengan perpisahan lagi. Kalau di dunia ini setiap pertemuan akan diakhiri dengan perpisahan. Suami istri, satu, ya, hubungan yang paling erat yang ada di bumi ini, sehidup semati, tapi satu saat juga akan dipisahkan dengan kematian, ya. Tapi saudara-saudara, pertemuan pada waktu Yesus Kristus datang kembali itu adalah satu-satunya pertemuan yang tidak akan pernah diakhiri dengan perpisahan. Saya sangat meyakini ini karena saya pernah mendapat vision, penglihatan pada waktu saya dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu Yesus Kristus, ya, datang di awan-awan, saudara-saudara, dan penuh kemuliaan diri malaikat-malaikat dan orang-orang kudus, ya. Dan pada saat itu, ya, saya mendengar jeritan ratapan yang sangat luar biasa. Saya waktu itu ada di dalam rumah dan saya mendengar jeritan yang sangat, ya,
saudara-saudara memilukan saya keluar, apa yang terjadi? Orang-orang pada merak, gelosor kalau orang Jawa Timur bilang, datang urap gitu saudara-saudara di tanah, sambil meratap menangis. Pikir ada apa? Tapi saya sudah melihat ada satu cahaya yang luar biasa. Saya lihat ke atas, Yesus Kristus datang. Di awan-awan yang penuh. Saudara-saudara, waktu saya melihat, mata Tuhan menatap mata saya, dan Dia berbicara kepada saya, pada hati saya, pada roh saya. Aku akan datang, tapi aku memberikan kamu kesempatan untuk melayani aku. Saudara, karena memang saya sudah beberapa kali menerima tanda-tanda untuk masuk dalam pelayanan, tapi saya terus menolak. Akhirnya Tuhan berkata sama saya secara pribadi, saya untuk saudara-saudara, saya berjanji saya mau melayani Tuhan. Jadi ini benar-benar saudara-saudara terjadi. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak siap, tidak akan merata. Itu ditulis di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya akan menyambut saat itu. Kairos, timing daripada Tuhan dengan penuh gairah. Saudara-saudara, penuh sukacita. Karena itulah puncak pengharapan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan statement satu orang pakar yang bernama Sri Sri Widiantoro, guru besar ITB, bidang ilmu seismologi. Seismologi ini adalah cabang ilmu geologi, saudara-saudara, yang secara khusus belajar tentang pergerakan lempeng-lempeng bumi. Dr. Sri Widantoro mengatakan bahwa akan terjadi gempa bumi besar dahsyat di pantai selatan Pulau Jawa yang menyebabkan gelombang tsunami, diperkirakan sekitar 15-20 meter. Saudara, statement pernyataan ini sangat mengejutkan. Tapi seorang pakar tentunya tidak begitu saja melemparkan satu pernyataan. Pasti ada dasar-dasar keilmuannya, ilmiahnya, penelitian yang dia lakukan. Saudara-saudara, nah pertanyaannya adalah kapan itu terjadi? Dia tidak bisa menjawab, karena selama ini gempa bumi itu belum ada, saudara-saudara, yang bisa memprediksi kapan terjadi. Pakar-pakar yang ada di dunia ini semua belum bisa menemukan satu metode, satu alat untuk menentukan timing waktu terjadinya gempa bumi. Jadi yang mereka bisa lakukan adalah akan terjadi, kapan waktunya tidak bisa diprediksi. Itu sebabnya harus mempersiapkan diri, melakukan mitigasi. Artinya melakukan segala sesuatu supaya kalau terjadi hal itu
bisa diringankan atau diminimalisir korban, baik korban harta, benda maupun nyawa manusia. Saudara-saudara, nah, kedatangan daripada Tuhan Yesus yang kedua kali sama seperti ini, saudara-saudara. Kapan terjadi? Murid-murid waktu itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tidak ada satupun yang tahu. Kalau sudah baca dalam pasal 24 Matius ayat 36, ya, ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Rahasia berarti, saudara-saudara. Saudara-saudara, oleh karena kita tidak tahu kapan hal itu terjadi, maka yang harus saudara dan saya lakukan adalah melihat tanda-tandanya. Dan itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan masuk dalam poin yang pertama. Apa, saudara-saudara, ya, yang menjadi tanda-tanda daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya? Kita baca di dalam Matius 16 ayat 2 sampai 3. Matius 16 ayat 2 dan 3. Dapat saya bacakan. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Terus, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Nah, perhatikan, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Tuhan menegur kepada orang-orang Farisi, ya, mereka yang pada waktu itu, ya, berdialog, ya, dengan Tuhan. Rupa langit kamu tahu membedakannya, ya, saudara-saudara, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin pertama, ya, adalah kita harus mencermati tanda-tanda zaman. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh sembrono menjalani hidup ini, tetapi kita mau belajar melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita baca di dalam Matius juga pasal 24 ayat yang ke-3. Ini tanda-tandanya, saudara-saudara. Matius 24 ayat 3 dan seterusnya. Sedikit cepat ya, karena ada beberapa ayat, ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang.
Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Setuju? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, Tuhan Yesus menjawab tanda-tanda kedatangannya kedua kali adalah, saudara-saudara, adanya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Mesias. Itu sudah terjadi, saudara-saudara, ya, di Amerika, di India, ya, dan di berbagai negara. Saudara-saudara, kemudian akan ada, ya, gempa bumi, malah kelaparan, ada peperangan bangsa melawan bangsa. Itu terjadi hari-hari ini, saudara-saudara, ya. Dan saudara-saudara, ya, kita sebagai orang-orang percaya harus sadar bahwa warning, peringatan, ya, signal, tanda-tanda itu sudah diberikan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini sadar bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya itu sesungguhnya sudah tidak lama lagi. Coba kita lihat apalagi tanda-tandanya di dalam Lukas 17 ayat yang ke-26 dan selanjutnya. Karena waktu, saudara, saya tidak akan bisa menjelaskan secara detail, ya. Lukas 17 ayat 26 mulai, ya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Ini maksudnya kedatangan Tuhan, ya. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Terus, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Terus, perhatikan. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Orang makan, minum, kawin, mengawinkan, ya. Kawin itu dengan nikah beda, saudara, ya. Kalau nikah itu secara sah, ya, pasangan wanita dan pria, ya, kemudian diberkati kalau kita orang Kristen, ya, kemudian disahkan di catatan sipil, nikah. Tapi kalau kawin mengawinkan itu adalah, ya, satu perbuatan yang di luar pernikahan, ya, sudah. Dan ini terjadi pada hari-hari ini. Orang, ya, saudara-saudara, di mana-mana itu, ya, mementingkan makan, minum, pesta pora, ya, sudah dilarang pemerintah, saudara-saudara. Karena dari COVID ini, ya mesti tetap aja. Nah, perhatikan di Jalan Antasari ini, jangan jauh-jauh. Kalau malam, ya, 20-30 tahun yang lalu sepi, saudara-saudara. Tapi beberapa tahun belakangan ini, setiap malam di depan-depan, ya, toko-toko, saudara-saudara, di pinggir-pinggir jalan itu dibuat warung-warung makan penuh. Saya kadang-kadang kalau lewat, ya, kalau waktu itu pelayanan ibadah keluarga itu, saya heran, gitu banyak orang jualan di mana-mana, makanan, minuman. Saya
itu karena berpikir siapa nih yang beli? Ya tapi buktinya mereka jualan terus, berarti kan laku, saudara-saudara. Itu membuktikan hari-hari ini orang suka makan minum, kawin mengawinkan. Perzinahan terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Ya. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Saya ingat waktu saya ujian di Jakarta, saudara-saudara, saya nginap di satu tempat penginapan. Disediakan memang oleh panitianya, tapi harus bayar sendiri. Dicarikan yang dekat dengan kampus. Ya sudah, saya sama Andreas di situ, ya saya dijemput, ya di bandara, kemudian dibawa ke situ. Saudara, satu malam saya tidak bisa tidur. Di samping memang nyamuk ya banyak, saudara-saudara, juga saya melihat satu suasana yang tidak enak. Ya. Saya keluar, saya lihat orang keluar masuk bergandengan. Ya. Dia wanita, saudara-saudara. Ini saya pikir ini apa suami istri? Masa kalau suami istri hari begini datang ke tempat penginapan itu sudah jam 1, jam 2, jam 3. Pagi-pagi saya karena nggak bisa tidur, saya sudah keluar tahanan. Saya melihat mereka keluar. Saya banyak iseng-iseng sama ada orang di situ, saudara-saudara. Siapa mereka ini? Loh, masa bapak dari mana? Saya dari Bandar Lampung. Kok nggak tahu ya? Iya nggak tahu, nggak saya tanya. Dijelaskan, mereka ini adalah bukan suami istri, saudara-saudara. Saya kemudian setelah dapat informasi itu, saya hubungi ya Andreas, Pak, saya minta tidak, saya nggak mau di sini. Sudah semalam cukup bayar, carikan yang lebih bagus ya, dan nggak ada yang macam-macam ini. Dia minta maaf sama saya. Ya, carikan lagi yang lebih baik. Tapi ya saya nggak tahu, saudara-saudara, di situ yang jelas saya memang bisa tidur karena yang nggak ada nyamuk pertama, kemudian juga lebih ya tertib kayaknya. Ya, tanya KTP-nya dan segala macam. Oh enggak, saudara-saudara. Nah, saudara, jadi hari-hari ini kita melihat dengan mata telanjang kita, itu terjadi di mana-mana. Perzinahan terjadi, orang kawin mengawinkan. Lewat internet, lewat media sosial, saudara-saudara, orang yang menjajakan dirinya. Ya maaf, ya, banyak wanita-wanita yang memasang foto-foto ya dirinya untuk dibeli oleh pria hidung belang. Belum terjadi pada Lampung, tertangkap kan di hotel apa ya. Itu sudah terjadi di mana-mana, saudara-saudara, dan itu membuktikan bahwa apa yang ditulis di dalam firman Tuhan ini sudah digenapi tanda-tandanya, saudara-saudara. Ya, makan minum, ya, kawin dan dikawinkan. Terjadi pada zaman Lot, kemudian air bah itu membinasakan mereka. Terjadi pada zaman Lot, udah api dan belerang itu turun menghanguskan. Demikian juga akan terjadi pada kedatangan Anak Manusia. Satu ayat lagi, Lukas 17. Lukas 21. Tadi 17 ya. Sekarang Lukas 21 ayat 7. Lukas 21 ayat 7. Saya bacakan, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru,
Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Terus jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebanyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Terus, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat, ini saudara-saudara, akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Baru-baru ini di Meksiko, ya, itu ditayangkan di televisi. Kalau saudara ya pas mungkin lihat tayangan itu, terjadi ada satu bola merah yang sangat besar, jatuh, saudara-saudara. Tapi jatuhnya entah kemana. Ini sering terjadi, saudara. Inilah tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ada yang mengatakan, oh itu mungkin ada meteor yang jatuh, ya, yang bertabrakan, ada di cakrawala kemudian ada spion yang jatuh, ya. Tapi yang jelas ada tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, akan ada penyakit sampah dan kelaparan. Kalian ini kita akan mengalami, saudara-saudara, banyak penyakit sampah. Ya, di mana-mana, ya, sampai saat ini belum bisa diatasi. Ya, saudara, inilah tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan supaya kita ini melek rohani kita, ya, saudara-saudara, supaya kita ini sadar bahwa ya Yesus Kristus akan datang. Kapan kita tidak perlu mencari tahu, tapi tanda-tandanya sudah diberikan kepada saudara dan saya. Poin yang kedua, kita akan baca di dalam Wahyu 12 ayat 6. Wahyu pasal 12 ayat 6. Sudah dapat saya bacakan? Wahyu 12 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Terus, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Lagi, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Terus, dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Terus, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Terus, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut,
karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Terus. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasa yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Banyak ayat ya, saudara. Poin yang kedua, akan ada yang disebut dengan pengangkatan. Saudara, tanda-tanda zaman yang disebutkan oleh Tuhan Yesus tadi, kelaparan, sampar, ya saudara-saudara, peperangan, ya. Kemudian dosa-dosa perzinahan, ya, yang terus meningkat, kejahatan terus meningkat, membuat hidup manusia ini semakin susah. Membuat saudara-saudara, orang-orang yang percaya ini semakin mengalami suatu tekanan dalam kehidupan rohani. Nah, tetapi Tuhan begitu baik, saudara-saudara, ada saatnya di mana saudara-saudara Tuhan akan mengangkat, atau Tuhan akan membawa orang-orang percaya ini kepada satu tempat yang jauh daripada mata si ular naga. Saudara-saudara, sekarang ini beberapa negara sudah mulai siap-siap untuk melakukan satu peperangan besar. Rusia, Tiongkok, Amerika, India, saudara-saudara, Iran, Israel termasuk, itu sudah siap-siap semua, saudara-saudara. Nah, sebelum hal-hal itu terjadi, di mana digambarkan dalam kitab Wahyu, naga merah padam itu dengan mata yang menyala-nyala, dengan kemarahan yang besar, akan saudara-saudara menyerang anak daripada perempuan tadi. Itu adalah bicara gereja Tuhan, saudara-saudara. Ya, maka Tuhan melakukan satu penyelamatan, di mana kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasa yang besar, supaya dia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, 3 masa. Saudara, gereja Tuhan, orang-orang percaya akan diselamatkan oleh Tuhan, akan dibawa kepada satu tempat yang aman, yang terlindung. Tapi caranya bagaimana sampai ke tempat itu? Disebutkan diberi 2 sayap seperti sayap burung nasa, supaya dia terbang ke tempat itu. Gak disediakan pesawat, ya, gak disediakan mobil, ya, dan disediakan kapal laut, ya, enggak. Tapi diberi 2 sayap. Apa itu? 2 sayap itu adalah firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya gereja Tuhan hari-hari ini harus, saudara-saudara, memiliki kedua sayap ini. Firman Allah, janji-janji daripada Tuhan harus kita pegang, karena itu adalah sayap kita. Dan Roh Kudus. Dan 2 sayap ini kita seperti burung nasa terbang, dipimpin oleh Tuhan ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Satu ayat lagi, di dalam Lukas 17, di
Digambarkan dalam Lukas 17 ayat 34 dan 36 tentang pengangkatan ini atau penyelamatan ini, saudara-saudara, seperti ini. Aku berkata kepadamu, ya, ini kata Tuhan Yesus, ya. Pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Terus ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Keenam, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara-saudara, akan ada satu perbedaan. Ternyata tidak semua orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu akan dibawa, akan diselamatkan ke suatu tempat yang aman tadi, saudara-saudara. Karena dikatakan ada dua orang, ya, yang sedang menghilang, ya, saudara, menghilang itu, ya, saudara-saudara. Satu ternyata nggak ada, satu ketinggalan. Di tempat tidur juga mungkin suami istri, satu tahu nggak ada. Kenapa? Karena satunya terbang dengan dua sayap tadi, satunya nggak punya sayap, nggak bisa terbang, saudara-saudara. Nggak ada firman dan Roh Kudus. Saudara, ya, akan terjadi ini. Dan saudara-saudara, untuk itu maka kita tidak boleh kehilangan kesempatan. Kita tidak boleh kehilangan satu momen yang indah itu, di mana kita akan mengalami satu, ya, penyelamatan yang sangat, ya, luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam firman. Apa, saudara-saudara, yang saudara dan saya harus lakukan? Kita masuk dalam poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita harus berjaga dan bersiap sedia. Baca dalam Matius 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44. Dan dapat saya bacakan Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi poin yang terakhir, yang ketiga, supaya kita nanti tidak tertinggal, saudara-saudara, maka kita harus siap sedia. Saudara-saudara, kalau orang sudah siap di stasiun kereta api, sudah pegang tiket, sudah tasnya sudah ada di dekatnya, siap. Saudara-saudara, begitu kereta api datang, masuk ke stasiun, berhenti kan? Kemudian ada pengumuman, dipersilakan penumpang tujuan Surabaya untuk naik kereta. Ada sebagian yang turun, ya, turun dulu. Wah, siap, tapi yang nggak siap, saudara, ya, tiket belum ada. Kereta api datang, baru dia buru-buru mau beli tiket, ya, udah ketinggalan, saudara. Ya. Jadi harus siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bagaimana persiapan kita yang tadi? Dua sayap itu sudah harus ada, firman Allah dan Roh Kudus.
sudah harus ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, sehingga saat itu datang, ya saudara-saudara, kita sudah tidak ketinggalan. Kita sudah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. 1 Tesalonika 5 yang terakhir 5 dan 6. Saya dapatkan ayat ini tadi pagi ya dalam pembacaan. 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 6. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kalau saudara baca dari ayat-ayat sebelumnya, ini konteksnya adalah konteks kedatangan Tuhan, kedatangan anak manusia. Kita, saudara-saudara, harus bangun. Kita harus berjaga-jaga dan sadar. Tidak boleh kita terlena sedikit pun, sedetik pun. Saudara, tadi saya sebut mata kita harus melek, mata rohani kita. Ya, kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak bersiap sedia, saudara-saudara, maka saudara-saudara, kedatangan Tuhan itu dikatakan seperti kilat yang memancar dari timur ke arah barat. Saudara, lihat kilat itu berapa detik, saudara, sudah kedatangan Tuhan seperti itu. Cepat tahu-tahu sudah datang. Makanya, saudara, tidak ada pilihan. Kita harus berjaga-jaga, bersiap sedia dengan kedua kepak sayap burung Nasrani. Hidup saudara harus penuh dengan firman Tuhan. Janji-janji daripada Tuhan harus saudara pegang teguh, erat-erat dari iman yang saudara yakini dan saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari. So firman itu kalau hanya didengar, dimengerti, tapi tidak dilakukan, itu nggak ada gunanya. Ya, harus dilakukan firman itu. Kita harus menghidupi firman itu, sehingga saudara-saudara, firman itu menjadi ya gaya hidup kita. Saudara-saudara, istilahnya way of life. Gaya hidup kita adalah firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga harus ada dalam hidup kita, menuntun kita, membimbing kita, memimpin kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jangan berjalan dengan kekuatan dan kemampuan saudara sendiri. Mintalah setiap hari bimbingan, pimpinan daripada Roh Kudus. Maka saudara, kita akan ya seperti memiliki dua sayap. Saatnya tiba, ya kita seperti tinggal mengepakkan sayap dan terbang, ya, menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang saudara-saudara dibawa ke satu tempat, ya, di mana saudara-saudara waktu itu dunia ini akan mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, dia dikatakan dipelihara oleh Tuhan. Dia akan mengalami sesuatu yang indah bersama-sama dengan Tuhan.
Tuhan berkati kita semua, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian tadi. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, detak jantungku muliakan nama-Mu. Denyut nadiku agungkan karya-Mu. Sempurnalah, sempurnalah kuasa-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu seperti air sungai yang mengalir, bagai bencana bentuklah diriku menurut kehendak dan rencana. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, detak jantungku muliakan nama-Mu. Denyut nadiku agungkan karya-Mu. Sempurna, sempurnalah kuasa-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu seperti air sungai yang mengalir, bagai bencana bentuklah diriku menurut kehendak rencana-Mu. Berikan aku sebuah Yesus di dalam sisa hidupku ini, melayani-Mu, melayani-Mu lebih sungguh. Di setiap desakan nafasku, hatiku bersujud padamu. Dengan imanku menantikan Yerusalem baru. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dunia ini semakin hari semakin dipenuhi oleh banyak bencana, semakin banyak penderitaan yang dialami oleh umat manusia karena si naga merah itu mulai marah karena dia sadar bahwa waktunya sudah semakin dekat. Waktu yang dimilikinya sudah sangat singkat. Sebabnya dia dengan segala macam cara ingin menghancurkan kehidupan manusia, ingin membawa banyak orang-orang bahkan yang sudah percaya kepada Tuhan ditarik, dibawa kepada kehancuran dan kebinasaan melalui dosa dan kejahatan, melalui kesenangan-kesenangan dunia ini, melalui apapun dilakukan. Maka saudara dan saya harus sadar, melihat dengan mata hati, mata rohani kita, betapa tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan itu sudah nyata di depan mata kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi Tuhan itu begitu baik. Dia tidak menghendaki saudara dan saya terbawa oleh arus dosa dan kejahatan.
yang memberikan dua sayap burung nasa ke firman Allah dan Roh Kudus dalam kehidupan kita, untuk kita tetap dapat kuat bertahan sampai saat di mana saudara-saudara kita diberi oleh Tuhan kemampuan untuk terbang dengan kedua sayap itu ke satu tempat yang sudah disediakan oleh Bapa bagi saudara dan saya. Sebabnya mulai saat ini saudara jangan membuang-buang waktu lagi. Persiapkanlah dirimu untuk hari di mana Anak Manusia datang dengan kemuliaan. Isi hidupmu dengan firman Allah dan Roh Kudus. Jangan lepas daripada firman Allah dan Roh Kudus. Mintalah supaya Roh Kudus menggenggam erat tangan saudara. Mintalah supaya hati bejana hidup saudara lalu diisi penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tidak akan dapat digoyahkan dengan apapun. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang siap, orang-orang yang berjaga-jaga, orang-orang yang sadar, orang-orang yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan dan bimbingan daripada Roh Kudus. Maka saat itu akan tiba, saudara akan dibawa oleh Tuhan. Saudara dan saya akan diselamatkan oleh Tuhan dengan terbang dengan kedua kepak sayap burung nasa. Dunia ini akan mengalami kehancuran total. Dunia ini akan mengalami kebinasaan. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempersiapkan dirinya dan firman Allah dan Roh Kudus, dia akan masuk dalam kemuliaan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Yerusalem yang baru sudah disediakan oleh Tuhan. Yerusalem yang baru akan turun atas firman Tuhan. Dan beberapa ahli sudah menemukan beberapa planet yang layak huni, yang seperti bumi ukurannya. Saudara-saudara, sanalah tempat saudara dan saya bebas dari mata si ular naga merah itu, bebas dari semua bencana, penderitaan, sakit penyakit. Di sana saudara dan saya mengalami suatu kehidupan yang indah, satu kehidupan yang aman, damai, sejahtera, karena Tuhan yang menjadi Raja yang memerintah, karena Tuhan yang menjadi pelindung dan pemelihara bagi saudara dan saya. Karena pujian ini sekali lagi dan kita berdoa.
sudah kami dengar dan terima bersama. Bamu berhenti berbicara, Hambamu terbatas untuk menerangkannya, tapi kami yakin Tuhan Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, akan menerangkan, memeteraikan setiap benih-benih firman Allah dalam setiap hati kami. Ya, kami semua yang hadir maupun yang ada di rumahnya masing-masing diteguhkan, dikuatkan oleh kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus, sehingga kehidupan mereka boleh senantiasa siap sedia untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Tanam dan meteraikan setiap benih-benih firman itu dalam setiap tanah hati kami yang baik, sehingga benih-benih itu dapat tumbuh dan akhirnya menghasilkan buah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akhiri pada kita pujian syukur kita. Sudah banyak puji menyembah, menaikkan doa dan dengar firman Tuhan. Kami yakin Tuhan Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Bapa, berkati semua saudara yang sudah hadir maupun yang ada di rumahnya masing-masing dengan berkat yang berkelimpahan, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, dan juga memberkati rumah tangga keluarga mereka. Berikan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan. Berkati usaha mata pencarian apapun yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati keluar masuk dimanapun saudara-saudara kami ini berada, senantiasa dalam pimpinan, lindungan, dan berkat Tuhan, yang mereka dapat bertambah-tambah, bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sementara mereka kembali pulang ke rumahnya masing-masing, dan pimpin sertai lindungi dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan kuasa kegelapan dan orang-orang jahat. Tutup bungkus, selimuti dengan kuat kuasa, supaya mereka semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan semua doa kami ini. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita
dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus, ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Selamat ulang tahun.